marah dalam satu malam. Tidak ada. Kalaupun tidak sedikit mereka yang sampai mengalami kematian dampak karena virus corona, umumnya disertai penyakit pendukung seperti TBC, penyakit jantung kronis, atau penyakit-penyakit penuaan lainnya. Itu pun karena gejala awal terjangkitnya virus mungkin dia tidak mengenalnya. Apabila setiap orang di seluruh dunia mengenal gejala awal sedini mungkin dan lalu melakukan tindakan-tindakan yang benar dan mudah, tidak semestinya banyak orang yang mati karena virus corona. Apabila kita tidak mengenal gejala penyakit sedini mungkin, maka kita akan menunggu pada fase sampai yang beresiko sesak napas atau gagal napas. Belum lama ini saya mendapatkan informasi di sosial media, seorang warga Amerika keturunan Negro, dia meluapkan emosinya di sosial media karena satu dari saudari kandungnya meninggal karena COVID-19 justru karena salah penanganan di awal. Apa yang dia keluhkan? Dia katakan, adik perempuan saya sejak sebulan yang lalu muncul keluhan demam disertai flu, lalu datang ke rumah sakit. Dokter mengatakan itu flu biasa, diberikan obat. Pulang ke rumah, kondisi 1 minggu kemudian semakin parah. Balik ke dokter, dokter mengatakan ini bukan flu. Oh, Anda mengalami penyakit bronkitis. Lalu setelah diagnosa yang kedua tidak kunjung sembuh, datang yang ketiga kali, diagnosanya juga berbeda, diganti obatnya, diberikan obatnya, si pasien tidak paham kalau ada indikasi ke arah terjangkitnya virus corona. Belum mengalami gejala sesak, dia masih bisa melakukan aktivitas, dia jalan sendiri ke rumah sakit. Ketika datang yang keempat kalinya ke rumah sakit, dia sudah dalam kondisi sesak napas, lalu masuk dirawat di rumah sakit, dipasang ventilator, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Selama ini orang yang tergeletak di jalan, saya cuma melihat segitu banyaknya sosial media dari berbagai negara, tidak banyak, kecuali di negara Ekuador, karena negara miskin, sama pemerintahnya bingung. Akhirnya masyarakat dan pemerintah sudah tidak mampu menangani itu. Dari rumah sakit pun tenaga medisnya udah kabur, kan udah tidak tahu apa yang harus dilakukan, menyelamatkan diri masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, 2 hari yang lalu saya mendapatkan kiriman video dari seorang di satu negara yang asalnya belum yakin dari video bahasa Inggris saya yang terakhir yang saya sampaikan, COVID-19 is nothing if you do this. Virus corona tidak perlu dikhawatirkan berlebih apabila kita tahu langkah gejala awal, pencegahannya harus bagaimana, ketika mengalami gejalanya harus apa yang kita lakukan. Hadirin sekalian, kita seringkali kalau kita lihat di televisi, orang masuk masjid disemprot, di jalan disemprot, semua disterilkan. Saya setuju, jaga jarak itu penting, kebersihan itu penting, cuci tangan yang rajin itu baik. Tapi mohon dicatat, kebersihan tubuh Anda dari dalam jauh lebih penting daripada Anda hanya peduli membersihkan bagian luar tubuh Anda. Tolong dicatat, virus corona tidak berkembang di luar tubuh Anda,
virus corona berkembang di dalam tubuh Anda. Bantuan sembako isinya apa? Mie instan, hadirin sekalian. Pencegahan model apa? Lalu apa jaminan kalau Anda tinggal di rumah, Anda tidak akan terjangkit? Ini konyol sekali. Saya mengatakan, kalau ada satu anggota keluarga yang terjangkit, harusnya seluruhnya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang sistem pertahanan tubuhnya bagus, tidak merasakan gejalanya. Berapa uang yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya sibuk untuk memeriksakan semua orang positif atau tidak. Lalu mau diapain ketika 1 juta orang positif? Oh, katanya kalau orang yang diketahui positifnya sejak dini, paling tidak disadarkan untuk dia mengisolasi diri supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Hadirin sekalian, kalau di ruangan ini ada yang kena penyakit flu, besok lusa 7 orang kena penyakit flu, itu biasa. Di Eropa, di Amerika, di musim dingin, itu yang namanya wabah flu setiap tahun muncul. Dan budaya di negara mereka itu menjelang musim dingin, mereka suntik vaksinasi flu biar tidak terjangkit. Lama-lama penyakit flu-nya semakin hebat dan vaksinnya tidak berdampak sama sekali. Dan itu yang terjadi. Yang saya pahami, Bapak dan Ibu sekalian, setiap satu virus berkembang pada satu daerah, musim di setiap daerah, karakter tubuh setiap daerah, itu bisa membedakan parah tidaknya wabah itu berkembang di negara yang lain, atau di negara atau di daerah yang berbeda. Kita ini negara tropis, dan saya meyakini dampak daripada virus ini tidak semasif seperti negara yang ketika wabah merembak masuk fase musim dingin. Kalian tahu bagaimana rasanya ketika hidup di musim dingin? Tidak kena penyakit flu saja, bibir kalian pecah-pecah. Sampai lubang kunci di rumah itu harus ditutup. Saya mengalami yang namanya baju 3 lapis, celana 3 lapis itu masih tembus. Apa jaminan Anda kalau tinggal di rumah lalu Anda tidak terjangkit? Tidak ada. Dr. Erikson belum lama ini dia menyampaikan pendapatnya, dan dia seorang ahli mikrobiologi juga. Dia katakan yang harus dikarantina itu orang sakit, bukan orang sehat. Dan saya sangat sependapat dengan itu. Hadirin sekalian, saya tidak ingin kita terjangkit, tetapi solusinya dan jawabannya cuma 2 pilihan. Apakah kita akan menunggu vaksinasi keluar yang belum tentu dan belum pasti? Di Amerika pun sudah banyak yang menentangnya, karena ada kemungkinan resiko malah berbalik. Ini banyak dokter yang mulai menentangnya karena tanpa penelitian yang jelas, yang dipaksakan dalam waktu pendek untuk vaksinasi ini diluncurkan. Perlu dicatat Bapak dan Ibu sekalian, vaksinasi yang terbaik adalah tubuh kita harus belajar melawan apapun penyakit yang datang ke tubuh kita. Maka intinya adalah bukan takut terhadap COVID-19, tapi takutlah kalau kita tidak mempersiapkan tubuh kita dari risiko terjangkit virus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.